Anak-anak kelas 2, nice day. Kita masih belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Muatan pelajaran PPKM. Semangat ya anak-anak. Yang pertama, persatuan dalam keberagaman. Kerjasama merupakan awal terwujudnya persatuan dan kesatuan. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang demi tujuan yang sama. Contoh kerjasama ini ketika anak-anak diberi tugas kelompok oleh ibu guru, anak-anak mengerjakan, mendiskusikan dengan anggota kelompoknya. Tujuannya apa anak-anak? Iya, tujuannya agar tugas tersebut cepat selesai. Dikerjakan dengan bekerja sama dengan anggota kelompoknya, mendiskusikan bersama-sama. Yang kedua, contoh kerjasama ketika melakukan permainan beregu atau tim. Anak-anak mendiskusikan trik atau cara-cara yang akan digunakan untuk permainan tersebut. Misalnya supaya bisa memenangkan dalam permainan, misalnya ada 2 tim atau 2 kelompok. Nah, itu anak-anak setiap kelompok mendiskusikan kerjasama bagaimana ya caranya, strateginya agar memenangkan dalam permainan. Nah, itu contoh kerjasama. Kerjasama merupakan sikap baik yang harus anak-anak tiru. Ya, anak-anak harus menanamkan sikap kerjasama dalam diri anak-anak supaya terwujud hidup persatuan, bersatu dengan teman-teman yang lain, tidak hidup mandiri ya. Yang kedua, sikap-sikap dalam mewujudkan persatuan dalam keberagaman. Dalam permainan kelompok membutuhkan kerjasama yang baik. Ya anak-anak, ketika anak-anak melakukan permainan secara berkelompok, itu membutuhkan kerjasama yang baik antar anggota kelompoknya. Nah, semisal anak-anak memiliki ide untuk memenangkan dalam suatu permainan, pastinya kan kalau dalam suatu permainan menginginkan menang ya. Nah, itu harus didiskusikan secara bersama-sama dengan anggota kelompoknya. Bagaimana baiknya untuk dalam permainan itu supaya bisa menang. Tanpa adanya kerjasama, tujuan tidak dapat tercapai dengan baik. Iya, ketika melakukan kerjasama dan itu tidak dilakukan dengan baik, maka tujuannya juga tidak akan tercapai. Semisal dalam anggota kelompok itu terdapat perbedaan pendapat. Nah, dari salah satu atau salah 2 anggota kelompok. Nah, itu bisa menyebabkan tujuannya tidak tercapai dengan baik. Karena yang satu misalnya inginnya seperti ini, yang kedua inginnya seperti ini. Dari tujuan saja sudah berbeda, dari strateginya saja sudah berbeda, jadi pasti akan sulit untuk mencapai tujuannya. Nah, di sini ada sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain, yaitu sikap yang harus dimiliki itu saling jujur dan sportif. Ya, ketika melakukan permainan, anak-anak harus jujur dan sportif. Tidak boleh curang. Ketika ada masalah, anak-anak harus jujur. Apa yang terjadi kesalahannya itu, masalahnya apa. Nah, harus jujur, tidak boleh curang ya dalam bermain. Yang kedua, tidak menang sendiri. Ya, ketika kita melakukan permainan secara kelompok, kita harus bisa bermusyawarah, tidak boleh menang sendiri. Ketika kita memiliki ide, ya kita berikan ide itu, apakah diterima atau tidak. Jika tidak diterima, ya kita harus berlapang dada.
harus mengutamakan hasil dari musyawarah dalam anggota kelompok, bersama anggota kelompok. Yang ketiga, selalu bekerja sama. Iya, kita harus selalu bekerja sama antar anggota kelompok, jangan sampai ada yang saling bermusuhan. Dan yang keempat, saling menyemangati antar teman. Nah, saling memberi semangat itu sangat penting, sangat perlu ketika dalam bermain, supaya tujuan dalam permainan juga tercapai. Yang kelima, mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Iya, kita juga harus memiliki sikap ya, ketika kita kalah, kita harus mengakui kekalahan kita. Nah, kita bisa mengintrospeksi lagi, sehingga kedepannya kita bisa menang. Dan yang keenam, saling menjaga komunikasi yang baik antar teman. Iya, betul. Kita harus menjaga komunikasi, harus saling menghargai dalam suatu kelompok itu, supaya kita tetap bersatu, tetap rukun, tidak ada perselisihan antar anggota kelompok. Selanjutnya, manfaat dan kerugian jika tidak terwujud persatuan dalam keberagaman. Manfaat persatuan antara lain yaitu menjalin kebersamaan. Ya, dengan persatuan tentunya kita bisa hidup secara bersama-sama, menjalin kebersamaan dengan teman-teman, dengan masyarakat yang lain. Kita bisa menjalin kebersamaan dengan baik. Yang kedua, hidup menjadi tenang dan nyaman. Iya, ketika kita hidup bersatu dengan teman, nah kita bisa hidupnya itu tenang, nyaman, tidak ada masalah karena tidak memiliki masalah dengan teman yang lain. Jadi kita tenang. Yang ketiga, memiliki banyak teman. Iya, ketika kita bersatu, bisa hidup bersatu, itu kita pasti memiliki banyak teman. Berbeda dengan orang-orang yang tidak bisa hidup bersatu. Nah, dia pasti menyendiri, tidak memiliki teman. Dan yang keempat, menghindari perselisihan. Iya, manfaat persatuan yaitu dia bisa terhindar dari perselisihan, tidak mau ada masalah dengan teman yang lain karena kita lebih mengutamakan persatuan. Sementara kerugian jika tidak terwujud persatuan dalam keberagaman yaitu yang pertama, tidak adanya toleransi. Ya, ketika kita tidak bisa mewujudkan persatuan, itu kita tidak bisa menoleransi atau menghargai, tidak ada saling menghargai antar teman, perbedaan yang kita miliki. Nah, itu akan sulit. Yang kedua, membeda-bedakan teman. Iya, kerugian jika tidak terwujud persatuan itu pasti dia ketika berteman itu membeda-bedakan teman atau memilih-milih teman, jadi tidak memiliki teman. Yang ketiga, mengolok-olok teman. Ya, ketika terdapat teman yang berbeda dengan kita, nah orang yang tidak mempunyai persatuan itu, tidak bisa hidup bersatu itu suka mengolok-olok teman, mengejek-ngejek ya. Dan yang keempat, terjadinya perselisihan. Iya, dengan tidak adanya sikap persatuan, maka dia akan berselisih atau memiliki masalah perselisihan ya. Antar teman itu, dia jadi tidak akur, tidak rukun dengan teman. Seperti itu ya, anak-anak. Baik anak-anak, terima kasih. Semangat selalu ya anak-anak kelas 2.